Assalamualaikum para YouTuber. Jumpa lagi dengan kami Resep Kue Pejuang COD. Jadi dalam konten kali ini ya kita tidak membahas tentang resep atau tentang kue lah tidak. Jadi kita akan membahas ini ya. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman juga yang para YouTuber ya. Kok CPM dan pendapatannya itu pada turun drastis ya. Terus ada bahkan ngegerus sampai di titik rendah ya. Jadi beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang senior maupun yang pemula, itu kenapa bisa terjadi ya. Jadi ada juga yang ini yang banyak menyebutkan bahwa faktornya bahwa ini ya, di bulan ini pengiklan itu mengurangi budgetnya, ada yang alasan seperti itu. Terus kedua ya ini ya, rata-rata dari faktor pengiklan menyebutnya ya. Terus juga ada yang ini ya, yang ada yang menjawab itu ngelihat dari ininya, dari catatan yang sepanjang waktunya. Nah, jadi kata yang alasan seperti itu sebenarnya tidak berkurang. Oke, jadi saya di sini coba bahas ya. Dalam konten ini saya ini tuh bukan senior, bukan ahli YouTuber ya. Jadi saya di YouTube itu barulah pemula. Cuman kalau di blogger ya alhamdulillah udah lama ya. Jadi ini ya, setelah saya selidiki ya. Jadi setelah saya pelajari ya, bukan selidiki. Di sini juga saya mengalami penurunan juga, sama hampir tiap hari itu berkurang ya. Cuman alhamdulillah minggu-minggu kemarin itu berhasil stabil lagi dan naik kembali ya. Jadi mungkin kalau ini dari saya itu penyebabnya itu satu, bukan karena faktor pengiklan yang kurang ya. Sebabnya iklan itu juga ini ya, saya perhatikan itu masih lumayan banyak di YouTube-nya. Terus yang kedua bukan karena faktor ini ya, sepanjang waktu ya. Soalnya juga banyak dari teman-teman juga akhirnya itu pengurangan itu ngegerus ke sepanjang waktu. Pas dicek yang di folder sepanjang waktunya itu ternyata berkurang juga ya. Jadi itu bukan di sepanjang waktu. Jadi saya ini setelah saya putar katik ya, saya coba cari permasalahannya ya. Jadi kalau menurut saya itu karena invalid traffic ya, maaf. Jadi invalid traffic itu traffic yang tidak invalid ya. Jadi kita flashback lagi ya ke ini ya, ke Google ya. Pasti para blogger yang udah pada senior pasti tahu lah dengan ini ya, Google Webmaster ya. Jadi ketika awal blogger itu rame ya, jadi banyak blogger pemula itu yang pada saling kunjungan antar satu blog ke blog yang lain ya. Jadi mereka komen tapi dengan durasi yang sangat sedikit. Jadi misalnya contoh, wah mantep bro blognya, sini kunjungannya, wah mantep bro gini kunjungan ya ke blog saya. Nah seperti itu. Nah jadi kalau di Google Webmaster akhirnya blog walking seperti itu
akhirnya terkena spam. Jadi spam itu jadi ada di ini ya, di kalau dulu itu namanya Google Webmaster ya, kalau sekarang Google Search Console. Nah, di Google Webmaster itu setiap yang melakukan kegiatan spam atau kunjungan dengan durasi sedikit dan meninggalkan ini ya, meninggalkan kata-kata copas yang sama ya, maka si pengunjung itu akan masuk dalam kategori spam. Jadi di folder Google Webmaster itu ada kurvanya ya. Jadi kalau semakin banyak spam itu kurvanya itu semakin naik merah ya, semakin naik merah. Jika melampaui garis merah itu maka situsnya itu atau blognya itu bakal terkena sandbox, Google Sandbox. Jadi artinya udah susah buat ke indeksnya dan pasti otomatis turun ratingnya. Nah, jadi saya coba ini ya, saya coba pelajari ya. Jadi dikaitkan dengan kejadian yang sekarang ya, bahwa banyak juga yang bilang, padahal saya view-nya juga udah banyak, makin meningkat, tapi kok tetap CPM-nya itu turun. Nah, ya. Nah, makanya kalau saya perhatikan itu ya, kalau saya perhatikan CPM menurun itu diakibatkan oleh aktivitas invalid traffic ya, aktivitas invalid traffic. Nah, jadi pengunjung yang mengunjungi channel YouTube kita ya, jadi itu nontonnya satu melakukan ini ya, melakukan komen tanpa view ya, komen tanpa view. Nah, terus kedua menonton itu kurang dari durasinya, kurang dari 1 menit. Jadi durasinya itu skip 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 sampai akhir ya. Nah, itu jadi kegiatan itu terus berulang ya, terus berulang. Nah, terus yang ketiga itu melakukan komen dengan kata copas yang berulang-ulang, atau copasnya itu tidak sejalan dengan isi dari judul channel yang kita kunjungi ya. Misalnya kita ini ya, tentang lagi ngebahas tentang mobil, tentunya judulnya mantap bro, mantap bro, mantap bro. Nah, dengan kata-kata yang berulang-ulang terus di komennya itu masuk dalam kategori spam dan masuk dalam kategori invalid traffic. Nah, jadi dalam bulan-bulan kemarin juga saya turun itu hampir tiap hari itu turun. Nah, jadi saya pelajari ini pasti hampir mirip dengan kejadian block walking waktu zaman di Google Webmaster ya. Jadi akhirnya saya ada solusinya ya. Jadi solusi pemacalahannya, cuman ini belum tidak menjamin berhasil ke channel-channel yang lain ya. Jadi satu, saya melakukan ini ya, melakukan clear aktivitas history ya. Itu ada di foldernya YouTube ya, foldernya YouTube. Jadi ada di kontrol historinya, ada di bagian bawahnya lagi, ada di situ kontrol aktivitas. Jadi aktivitas selama 36 bulan terakhir, itu saya clear dulu, saya hapus. Jadi untuk mengurangi ini ya, spam. Nah, terus kedua ini jadi saya banyak mengunjungi channel-channel orang itu dicoba tanpa di skip dengan durasi 3 menit. Jadi saya nonton di awal sampai 2-3 menit, baru di tengah di skip, baru sampai akhir di skip juga. Jadi dengan total durasi itu 3 menit. Nah, jadi saya lakukan cara seperti itu ya. Itu ada perubahan di
eh, perkembangan ini ya, perkembangan pendapatan sehari-hari ya. Jadi misalnya setelah saya tidak banyak melakukan ini ya, aktivitas kunjungan ya, jadi aktivitas misalnya kunjungan, mengunjungi ini dalam ini ya, dalam channel orang misalnya di skip ya. Jadi saya perlahan-lahan menaikkan ini ya, waktu limit tontonnya. Misalnya waktu itu cuma 2 menit total, sekarang naik jadi 3 menit. Nah, jadi setelah saya lakukan cara itu ya, solusi seperti itu, uh, agak stabil terus akhirnya naik sedikit. Nah, jadi kenaikannya itu seperti ini ya. Jadi di minggu pertama biasanya di pagi, misalnya contoh saya dapat misalnya $4 ya pagi. Nah, sorenya itu turun, misalnya jadi $6. Nah, saya tidak ini ya, saya melakukan ini ya, solusi seperti itu. Nah, kemudian besok harinya pagi misalnya contoh naiknya $5, naiknya $5, terus turun di sekitar $5, cuman ada kenaikan lagi sedikit, jadi stuck di situ ya. Jadi ini ya, kenaikannya tidak terlalu signifikan kayak waktu di hari pertama. Nah, terus misalnya di hari ketiga misalnya kenaikan $6 ya. Di hari ketiganya itu masih stuck sama di 6, turunnya di $6 juga. Nah, misalnya di hari keempat ya, misalnya naiknya juga sama $6 ya. Nah, itu mulai ada peningkatan dalam ini ya, dalam hal kenaikan ya. Misalnya naiknya $6, pas sorenya itu turun jadi sekitar $5 ya. Jadi tidak stuck di turunnya, tidak stuck di $6. Jadi ada perubahan ya, $1 naiknya itu. Terus berikutnya misalnya hari kelimanya naik $6, terus di sore harinya turun di $4 ya, turun lagi menjadi $4. Nah, berarti ada kenaikan sekitar $2. Nah, itu yang terjadi ketika saya melakukan ini ya, melakukan solusi yang tadi saya sebutkan. Akhirnya stabil channel saya, pendapatannya, dan akhirnya merambat naik ya. Nah, jadi secara kesimpulan ya, kalau untuk pendapat bahwa ini ya, bahwa pengiklan itu tidak jor-joran di awal Januari ya, di awal bulan, di awal tahun ya, itu saya kurang sependapat ya. Terus yang kedua, dengan alasan bahwa itu tidak ini ya, tidak melihatnya di sepanjang waktu, itu mungkin kurang tepat, karena banyak teman juga ya, banyak teman yang akhirnya dicek di sepanjang waktunya ternyata benar-benar berkurang. Nah, jadi kalau misalnya terus-terusan turun ya, terus-terusan turun sampai titik nominal 0 sampai minus ya, nah itu akan mengurangi pendapatan yang sepanjang waktu. Nah, pendapatan sepanjang waktunya itu akan terus tergerus ya, terus tergerus. Nah, jadi kalau saran saya itu ya, faktor terbesar yang membuat ini, yang membuat CPM dan pendapatan YouTuber itu turun ya, karena ada aktivitas invalid traffic ya. Dan invalid traffic ini hampir sama penerapannya ketika zaman Google Webmaster. Nah, jadi kalau di Google Webmaster itu ini ya, ada kurvanya, kurva merah untuk setiap pelanggaran ya. Nah, jadi kemungkinan besar kalau invalid traffic ya di zamannya YouTube sekarang ini itu penurunan dalam jumlah CPM. Nah, jadi untuk ini ya, untuk para YouTuber ya,
Jadi sekiranya kalau misalnya ini ya, jangan melakukan aktivitas spam lagi. Jadi kunjungan dengan meninggalkan jejak, tonton balik ya situ, terus juga eh, komen tanpa melakukan view, terus juga melakukan aktivitas skip dalam tempo kurang dari 1 menit ya. Nah itu channel kalian itu akan ditandai sebagai spam ya. Jadi untuk ini ya, untuk kedepannya itu pasti akan berdampak pada CPM ya. Jadi kalau misalnya CPM udah kena spam ya, itu akan susah cara ininya, cara stabilnya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau buat youtuber pemula maupun senior ya, jadi kita sama-sama inilah, sama-sama membangun ya. Kita ikutin peraturan dari YouTube-nya ya, bahwa spam itu uh, atau invalid traffic itu benar-benar uh, ditentang oleh YouTube-nya dan merugikan kita semua ya dampaknya. Nah, jadi kita ikutin aja peraturan dari YouTube, dan kita dan kedepannya jangan melakukan ini ya, jangan melakukan spam atau yang akan berdampak pada invalid traffic ya. Jadi mungkin dengan solusi ini ya, yang masih pada bingung CPM-nya terus turun ya, mungkin bisa ada solusinya ya. Tapi saya juga tidak menjamin akan berhasil ke channel Anda ya. Ini sebagai gambaran aja, gambaran solusi dari saya yang berhasil bikin stabil CPM yang awalnya itu terus-terusan turun dan akhirnya sekarang stabil dan merangkak naik. Oke, demikian konten kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk para YouTuber pemula yang CPM-nya sedang turun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.